Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 4 ya. Ini adalah bahasan untuk tanggal 6, hari Senin ya. 6 Februari 2023, teman-teman, ada beberapa saham yang pergerakannya cukup menarik, beberapa melanjutkan pergerakannya ya. Ya, pertama-tama teman-teman kita akan bahas dulu untuk pergerakan dari IHSG. Ya, seperti yang ada di layar ya, teman-teman bisa ngelihat bahwa IHSG-nya ini ada progres kenaikan ya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, teman-teman bisa ngelihat resistan sebelumnya di 6934 itu juga sudah dites ya, sudah berhasil dites sehingga menciptakan resistan candle terbaru di 6953 ya. Jadi 6953 adalah merupakan 6953 adalah merupakan resistan yang baru dari IHSG. Terus kemudian untuk supportnya juga lebih tinggi teman-teman. Support dari IHSG lebih tinggi, yaitu di sebelumnya di 6980 adalah progres kenaikan dari IHSG yang lebih baik dari hari sebelumnya. Terus IHSG sendiri saat ini juga mendekati EMA 200 di 6975. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa EMA 200 ini adalah merupakan batas antara bull area yang berada di atasnya dan bear area yang berada di bawahnya. Jadi ini merupakan satu berita yang bagus apabila IHSG-nya mampu bertahan atau mampu naik di atas EMA 200 ya. Secara weekly bagaimana pergerakan dari IHSG? Kita akan lihat dulu pergerakan dari IHSG secara weekly. Dia menjauhi support sebelumnya yang di sekitar 6635. Terus sempat naik ya, 3 minggu yang lalu sempat naik jauh dari supportnya. Terus sekitar 2 minggu ini IHSG berbentuk doji yang cukup tipis seperti itu, cukup rentangnya cukup pendek, dojinya seperti itu. Terus di minggu terakhir ini bentuknya masih doji tapi sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk weekly atau di sini di chart dalam time frame yang bukannya dalam rentang yang lebih lebar, yang lebih besar medium term, maka resistan dari IHSG ini ada di sekitar 6992 atau sekitar 7000 ya teman-teman. Kalau dari sekarang itu sekitar 89 poinan lagi ya. Itu akan menjadi titik atau area psikologis, nilai psikologis apabila berhasil di sekitar 7000. Namun kita nggak usah muluk-muluk dulu. Intinya dari daily ini aja IHSG harus bisa di atas ya sekitar EMA 200 6976-nya. Nah teman-teman, pergerakan IHSG bisa seperti itu, naik seperti itu, membentuk resistannya lebih tinggi. Ini juga adalah karena mover dari IHSG. Kita lihat dulu mover atau penggerak dari IHSG. Dimotori oleh saham perbankan ya, big cap banking. Di bahasan sebelumnya tentang bagaimana ketika saya melihat kondisi market, sudah saya bahas bahwa big cap bankingnya mulai bergerak. Nah, pergerakan dari big cap banking ini teman-teman, ini bisa menjadi tanda bahwa memang marketnya itu bersungguh-sungguh dalam bergerak. Ya, terus di video saya seringnya saya bahas ketika big cap banking itu bergerak, itu biasanya GoTo tidak bergerak. Nah, ini hari ini terjadi lagi. Memang ketika pagi itu big cap bankingnya nggak bergerak, GoTo-nya yang bergerak. Sehari sebelumnya GoTo bergerak, big cap banking nggak bergerak. Big cap banking bergerak, terus akhirnya GoTo-nya juga diam. Dan kalau kita lihat komposisi pergerakan sektor ya teman-teman. Komposisi pergerakan sektor ini memang dalam biasanya itu tidak bergerak langsung semuanya begitu ya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat big cap bankingnya bergerak kenceng, kemudian yang lain-lainnya seperti consumer bergerak kenceng, GoTo, terus batubara bergerak kenceng, maka IHSG-nya bisa kenceng sekali naiknya. Sedangkan saat ini
stimulus atau istilahnya hal yang mendukung suatu sektor naik itu kan tentu harus ada alasannya. Kalau sekarang kalau kita berharap batu bara naik, belum waktunya atau mungkin sudah waktunya, sudah lewat begitu ya. Karena kita lihat juga harga batu bara juga turun. Nah, kalau kita lihat ya, harga batu bara juga turun. Jadi kalau kita berharap batu bara naik, sektor batu bara naik, ya agak susah. Yang tepat adalah saat ini adalah perbankan yang naik karena didrive oleh laporan keuangan dari BNI ya dan BCA yang bagus, BMRI juga. Yang belum keluar adalah BRI. Teman-teman mungkin bisa cek ya, kalau sudah dapat jawabannya mungkin bisa komentar. Nah, katalis dari pergerakan perbankan ini memang didrive dari laporan keuangan yang bagus ya. Terus kalau yang lain belum ada pergerakan ya, mungkin kalau ICBP memang sektor ini masih cukup bagus aja beberapa sahamnya begitu. Terus kalau terkait metal seperti MDKA ini memang harga metal masih turun ya. Nanti kita cek. Maksudnya beberapa turun kecuali memang emas. Emas ini juga ada penurunan ya. Jadi MDK-nya juga turun. Terus kemudian terkait batu bara tadi udah saya bahas, batu bara turun. Terus kemudian terkait yang lainnya gudang garam ini udah beberapa hari naik ya. HMSP, WIM, gudang garam itu sudah beberapa kali naik. Yang sebelumnya sektor terkait rokok-rokok ini pada naik, big cap banking jalan di tempat. Sekarang bergantian ya. Big cap bankingnya naik, rokok mulai terkoreksi ya. Terus kemudian yang lainnya apa? Batu bara sedang turun begitu. Jadi memang pergerakan sektor ini akan berganti-ganti, tergantung katalisnya apa, dan ketika katalis itu muncul, itu bisa mendorong sektor tersebut untuk bergerak. Baik teman-teman, kemudian kita lihat dulu untuk world market atau pergerakan harga, pergerakan bursa ya. Pergerakan bursa kita bisa lihat Amerika mix ya, tanggal 3 kemarin. Kemudian Asia juga mix, plus dan minus. Eropanya juga tipis, plus dan minus. Dan Dow Food-nya atau futures-nya masih minus juga ya. Nah untuk jelasnya kita bisa lihat dari kondisi chart ini ya. Untuk pergerakan indeksnya Dow Jones tadi malam. Ini kok sepertinya nggak refresh ya teman-teman. Kita cek dulu. Apakah sudah betul refreshnya, kita cek dulu ya. Untuk Amerika tadi malam, nah ini nggak refresh loh teman-teman. Nah ini nggak refresh ya, kita gunain yang lainnya dulu aja. Kita cek ya, takutnya salah datanya begitu. Kita lihat dulu di sini. Amerika tadi malam 0,3, Nasdaq-nya, oke Nasdaq-nya NDX ya, sebentar kita cek dulu. Nasdaq-nya 1,7, tapi kok something wrong ya. Kita cek dulu ke Google Finance ya teman-teman. Finance ke google.com, kita cek dulu, takutnya ada data delay ya. Dow Jones tadi malam 0,3, S&P 1, Nasdaq minus 1,9 ya. Nah ini yang sepertinya yang benar ini. Ini tanggalnya kan kita bisa ngelihat. Jadi Amerika pada turun. Jadi ini benar aja ya, yang data ini benar. Amerika pada turun. Kemudian ini adalah market Asia. Asia juga pada terkoreksi ya. Kita lihat dulu untuk Asia. Kemarin Nikkei 0,3. Hang Seng-nya terkoreksi 1,36. Hang Seng ya, betul terkoreksi. Dan kemudian untuk Eropanya mix ya, hijau sama merah ya, kita cek dulu. Eropanya ya, hijau sama ini FTSE, kita cek dulu tanggalnya 3 Februari. Iya, oke teman-teman. Terus kemudian kita tengok dulu untuk harga terkait komoditas.
Nah, untuk harga komoditas teman-teman, minyak turun ya. Minyak turun, natural gasnya turun, coal-nya turun ya, CPO-nya jalan di tempat, emasnya ini emas di sini kemarin 1925, ini harga tanggal 3 Februari 1864 teman-teman. Emas 1864. 1864 tins atau timahnya terkoreksi, namun demikian ada pantulan dari supportnya, terus kemudian untuk nikelnya masih terkoreksi. Nah, kita coba netkan di harga emas di 1864 ya. Coba kita cek 1864 untuk emas. Apakah benar ada koreksi untuk harga emas? 1864 ya, gold 18. Ini di sini belum update ya, teman-teman. Belum update untuk harga emas, jadi masih di kisaran 1926. Nah, kemudian untuk indeks penting ya, teman-teman, kita coba tengok dulu untuk pergerakan indeks penting. Dolar indeksnya mengalami penguatan ya. Biasanya memang kalau dolar indeks mengalami penguatan seperti ini, itu market sahamnya turun, dan ini memang terjadi ya. Terus kemudian VIX, kecemasan pasarnya meningkat, dan biasanya memang marketnya merah, oke. Inline ya. Kemudian commodity index, harga komoditas pada turun, commodity indexnya juga turun. US 10 years bond biasanya selaras dengan DXY ya, DXY. Tadi kan DXY-nya naik, biasanya marketnya turun, US 10 years bond-nya juga naik. Dia rebound dari MA 200-nya ini ya. Dan biasanya kalau ini ada kenaikan, maka sahamnya ada penurunan. Oke, baik teman-teman, kita coba lihat dulu untuk pergerakan sektor. Sektor kemarin dipimpin oleh apa aja, indeks atau sektor apa aja, coba kita lihat. Kita refresh dulu. Nah, itu ada banking teman-teman. Bankingnya banyak menguasai, big cap banking ya. Terus kemudian ada ESGL nih, apa ini? Ini juga, ini diisi saham-saham terkait teknologi, beberapa MTK, kemudian Buka ya, kemudian ASA, Bevin, ini masuk bahasan saya semua. Saham terkait teknologi, MTK masuk lagi, MTDL nanti masuk di bahasan saya semua, Buka juga, iGrade, itu ada Mayor, SMR, JSMR, semuanya masuk bahasan saya juga. Oke, baik teman-teman, kita akan bahas satu-satu dulu ya untuk saham-saham yang saya pilih untuk tanggal 6 Februari. Ada banyak banget teman-teman, ada sekitar 30. Namun demikian supaya bahasan bisa lebih bagus, saya akan pecah aja teman-teman. Oke, yang pertama adalah terkait perbankan ya teman-teman, Big Four Banking. Seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata Big Four Banking itu mendapatkan angin segar dari bagusnya laporan keuangan yang sudah dirilis dari BNI dan BCA ya teman-teman. BNI sendiri kan sebenarnya udah bergerak beberapa hari yang lalu, namun demikian retracement atau terkoreksi. Nah, kalau teman-teman pengguna Fibonacci, mungkin bisa ini kita singkirkan dulu, dan kita lihat koreksinya dari si BMRI kemarin, BBNI kemarin itu sudah sampai di berapa? Kita bisa lihat, kita bisa tracing lagi. Nah, di sini koreksinya dari BRI kemarin sempat di bawah 9150 ya teman-teman. Itu ada target penurunan sampai 88 ya, 89, tapi ternyata belum sampai di titik itu, atau hampir sampai di 50 retracement, dia udah rebound dan naik lagi di atas 38 retracement 9150, lanjut naik, sekarang ketemu resistan di 9325 untuk BNI ya. Kemudian Bank Mandiri juga sama retracement, namun demikian juga udah mulai rebound lagi, sekarang testing 50 retracement. Terus kemudian BRI yang mana kemarin retracementnya hanya kecil saja, dan testing resistan 50 retracement langsung lanjut ya teman-teman. 50 retracement di sini dengan mudah berhasil dilewatin oleh
BBRI. Laporan keuangannya belum keluar, saya belum cek apakah di akhir minggu ini udah keluar. Teman-teman yang sudah mendapatkan informasinya silahkan berikan komentar. Kemudian perbankan lain ada BCA. BCA ini juga akhirnya retest lagi ke 50 retracement ya teman-teman, setelah sebelumnya sempat ke 8720 atau 50 retracementnya itu sampai di 50-an ya. Jadi dalam tren naik kecil ini BCA ketemu sampai di 8850, retracementnya turun ini sampai di 50. Ya ini wajarnya koreksi di situ. Kemudian perbankan lain yang teman-teman bisa lihat yang bentuknya sama, ini adalah BTN ya. BTN sering banget saya omongin ketika sampai di 50 retracement, saham-saham itu biasanya balik arah dan memang ini balik arah. Nah, tetapi ketika ketemu 50 retracement terus balik arah, yang harus dilakukan teman-teman adalah melihat sejauh mana dia terkoreksi ya. Sejauh mana terkoreksinya itu dilihatnya adalah dengan Fibonacci juga. Begini. Ternyata koreksinya dia tidak melewati 1350 atau tidak sampai di 38 retracement. Sehingga ketika dia melanjutkan kenaikannya, potensi dia untuk lanjut ke atas ini besar ya. Nah, berarti kita lihat dalam beberapa hari ke depan 1420 apakah mampu dilewati. 1420 adalah merupakan 50 retracement, titik yang penting ya teman-teman. Kemudian teman-teman yang ngikutin channel saya tentu masih ingat bahasan tentang BFIN ya. BFIN. Ya, masih ingat ya. Ini sering banget saya bahas. BFIN masih melanjutkan kenaikannya setelah berhasil lewatin resistan di sini. Terus di sini adalah EMA 200, terus di sini adalah 50 retracement berhasil dilewatin. Bahkan candle terakhirnya, pergerakan dari candle terakhir adalah Marubozu. Artinya dia percaya diri untuk bergerak naik ya. Ini adalah BFIN. Kalau sekarang gimana Pak? Waduh, kemarin kemana gitu loh. Karena pergerakan dari BFIN ini terpantau cukup lama. Di channel saya juga sering saya bahas ya. Jadi teman-teman biasanya kalau sudah lari begini baru nanya. Nah ini pergerakan BFIN. Dari sisi lain kita bisa ngelihat bahwa dengan mudah dalam weekly candle dia bisa ngelewatin 50 retracementnya ya, 1200 dan sekarang ada resistan 1260. Kemudian Arto ya teman-teman, Arto kita bahas dulu. Kenapa? Karena terkait teknologi. Sementara kita bahas dulu aja. Nah, untuk Arto teman-teman ini nggak usah ini aja dulu, pokoknya kita bahas dulu karena dia resistan kemarin 3600 masih belum mampu. The next resistannya 4060, kemudian 50 retracementnya atau target sementara di 4500 ya. Nah mungkin ini yang ditunggu teman-teman dan mungkin ini yang ditunggu teman-teman. Tapi bahasan saya untuk GoTo ini nggak simple kok, nggak ini kok, nggak ribet karena dari kemarin dari dulu udah saya sampaikan bahwa GoTo ini resistan pertama 114, maksud saya 114, kemudian ada 135. Nah dia baru aja keluar dari 120 atau consolidation areanya. Namun demikian sekarang masih doji ya teman-teman, jadi mesti harus berhati-hati karena doji kan artinya menandakan butuh konfirmasi besok mau seperti apa ya. Jadi sementara resistan 129, 137 dan targetnya masih di 50 retracement. Bagi teman-teman yang nyangkut di GoTo ini ya, di area ini, maka seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, usahakan average-nya adalah serendah mungkin kemarin supaya bisa keluar karena target di 50 retracement-nya adalah di 154. Coba kita juga bisa intip untuk asingnya ya teman-teman. GoTo memang sehari sebelumnya tuh asingnya dari GoTo ini gede ya teman-teman. Di tanggal 2 Februari itu asingnya besar. Namun demikian hari terakhir kemarin di tanggal 3 Februari ini asingnya juga keluarnya besar. Jadi ya sementara informasi begini terkait asing gitu hanya untuk tambahan aja teman-teman ya. Karena kita ngelihatnya tetap dari chart ya, dari volume begitu.
karena kadang juga saham asingnya posisi net sell juga bisa naik terus, atau asingnya posisi buy juga bisa turun terus ya, tidak mutlak karena pergerakan saham itu dinamis. Kemudian yang juga saya biasa kaitkan dalam pergerakan GoTo, saham-saham terkait teknologi juga adalah Buka ya. Nah, Buka ada resistan candle di 305 ya teman-teman. Dari resistan candle di 305, mungkin dalam weekly kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Nah, dalam weekly Buka udah lama banget turun ya, jadi sepertinya kelihatannya kenaikan kemarin belum terasa apa-apa. Ya, jadi ya kita ngelihat simple aja, dia masih banyak resistan begitu ya. Kalau secara pergerakan justru saya lebih suka pergerakannya GoTo ya. Buka mungkin kita juga bisa intip ininya, asingnya memang sebelumnya net buy ya, terus hari terakhir kemarin malah net sell. Kalau kita jumlah 4 hari terakhir aja baru 8 ya, 8 padahal keluarnya 21, 8 ya, memang sebelumnya masih banyak yang masuk ya, tapi kalau kita total semuanya sepertinya masih lebih besar yang keluar ya untuk asingnya, untuk Buka ya teman-teman. Kemudian saham yang cukup lama saya sering bahas di channel saya karena kondisinya adalah sedang konsolidasi. Ini adalah MTK ya teman-teman, MTK. Nah, di bahasan sebelumnya saya itu bikin bahasan juga ya. Di sebelumnya itu saya bikin bahasan juga seperti ini teman-teman ya. Bahasanya kalau nggak salah, Oke, intinya pokoknya di bahasan sebelumnya adalah saya sampaikan untuk saham-saham dengan kondisi-kondisi khusus seperti ini, yaitu saham-saham yang mau keluar dari konsolidasi. Ini teman-teman harus perhatikan terus ya. Ini akhirnya untuk MTK itu juga bisa breakout. Nah, teman-teman terus lihat, lanjutannya adalah lihat volumenya. Volumenya belum begitu tinggi, indikatornya belum begitu bagus semuanya karena volumenya nggak tinggi, jadi indikatornya tidak tertrigger. Nah, kalau kita bahas di ADX-nya memang sudah oke ya. Sudah oke, ini dilihat dari birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol. Jadi semuanya inline, arahnya benar. Tinggal ini volumenya aja yang perlu digas untuk EMTK ya. Volumenya perlu digas untuk supaya bisa men-trigger indikator menjadi bagus semua. Nah, kemudian MTDL ya teman-teman, walaupun ini saham masih ini juga masih cukup volatil juga, cuman kalau kita tarik itu ada break dari resistannya ya, break, ada trend channel yang di break sehingga saya bisa menggunakan tarikan Fibonacci yang ini teman-teman. Nah, di sini terlihat memang dia mendekati 615, di mana itu adalah merupakan MA 200, kemudian 50 retracement dan juga merupakan resistan candle. Jadi ini cukup penting ya untuk MTDL di harga 615. Kemudian terkait consumer ya teman-teman, beberapa saya bahas. Ini ada Mayora, di mana Mayora ini sebenarnya di video-video sebelumnya saya sampaikan trennya cukup oke, koreksinya hanya sampai di 38 retracement, artinya cukup terjaga dalam fase-fase koreksi ringan saja. Terus pergerakannya berpola atas bawah seperti itu, jadi pola-pola sideways, cuman memang rentang sidewaysnya yang agak lama ya teman-teman, yang agak lama. Atau bisa pula kalau kita tarik seperti ini ada satu support dari trend channel, kemudian ini adalah mid dari trend channelnya, kita tambahi satu, maka pergerakannya seperti ini. Saat ini dia ada resistan mid channel di 2500, selanjutnya ada di sekitar 2670 teman-teman, mayor ya. Kemudian Indofood di bahasan sebelumnya adalah ini barang rebound dari supportnya di 50 retracement juga, target koreksi umum ya. Dan sekarang masih belum mampu lewatin 6710, itu adalah merupakan
resistan di 38,2 retracement. Kemudian ICBB ini nggak begitu sih, karena ini baru-baru aja breakout dari 10.350, namun ada resistan lagi 10.550-an teman-teman. Kemudian LPPF di bahasan sebelumnya saya sampaikan bahwa ini barang sampai di 50 retracement. Nah, ketika sampai di 50 retracement, skenario-nya memang bisa langsung lanjut naik, langsung naik atau terkonsolidasi atau langsung koreksi. Nah, ini kemarin begitu sentuh besoknya langsung koreksi. Tetapi biasanya saya sampaikan ketika terkoreksi itu besoknya teman-teman perhatikan apakah ada koreksi lanjutan atau enggak gitu loh. Apakah setelah koreksi itu berlanjut naik begitu loh. Nah, ini ternyata dia tes di kisaran 4280 merupakan supportnya, baru kemudian naik dan ini ngetes lagi 4480 atau resistan 38,2 retracement. Kemudian bahasan saya adalah MAPA ya, teman-teman masih ingat? Ini masuk di bahasan berapa ya, tanggal 1 sampai 3 Februari. MAPA berhasil lewatin 50 retracement, kemudian lewatin 3950, 61,8 dan lewatin resistan 4100 ya. Luar biasa teman-teman ya, presisinya cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman kemarin yang sudah positioning buy ya, silahkan dinikmati profitnya. Yang biasa saya bahas berbarengan dengan MAPA adalah MAPI, namun sayangnya MAPI itu ketemu resistan beberapa kali dan nggak mampu, sekitar 1450 dan balik arah ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada sekitar berapa ini, hampir 20 saham ya. Untuk besok saya masih akan bahas sisanya, karena masih ada mungkin sekitar 20 saham juga. Kalau saya bahas kali ini mungkin terlalu lama. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.